Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas mengenai amal-amal yang mengalir atau bermanfaat untuk kedua orang tua tatkala keduanya telah wafat. Di antara amal-amal tersebut adalah ad-du'a'u lahuma, mendoakan kedua orang tua. Kemudian wal istighfaru lahuma, dan beristighfar atau memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu menepati janji, menunaikan janji atau memenuhi janji yang belum dipenuhi oleh kedua orang tua karena keburu keduanya wafat. Kemudian amalan yang keempat yang bisa dilakukan adalah dengan cara menyambung silaturahim kepada saudara-saudara, dan juga diantaranya memuliakan teman-teman yang mana menjadi teman baik untuk kedua orang tua dikala keduanya masih hidup. Dan yang lebih penting adalah hadis berikutnya tentang di mana kedua orang tua kelak di akhirat tiba-tiba oleh Allah Azza wa Jalla dinaikkan derajatnya tanpa dia tahu sebabnya apa. Mengapa Allah menaikkan derajatnya? Lantas keduanya bertanya kepada Rabbul Alamin, "Ai Rabb, ya Rabb, ini mengapa? Apa sebabnya dinaikkan derajat?" Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan bistighfari waladikum, disebabkan oleh istighfarnya kedua anakmu, istighfarnya anakmu. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya istighfar itu sangatlah penting, menunjukkan bahwasannya memohonkan ampun untuk kedua orang tua itu sangatlah penting, menunjukkan bahwasannya orang yang sudah meninggal itu butuh akan pengampunan Allah Jalla wa Ala. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang telah kita tahu para jamaah, kita setiap harinya selalu melakukan dosa. Pagi berdosa, malam berdosa. Sedangkan amal-amal kebaikan kita tidak tahu apakah amal tersebut diterima oleh Allah atau tidak. Kita enggak tahu. Jadi amal kebaikan kita tidak pasti. Kita hanya bisa mendahulukan husnudzon saja kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah amal kebaikan kita." Tapi kalau dosa itu sudah pasti ini berdosa, pasti ini dicatat oleh malaikat, dosa ini pasti. Giliran melakukan kebaikan selalu tidak sempurna, banyak lalainya. Salat kita terkadang lalai. Makanya para ulama mengatakan, siapa di antara kita yang tidak lalai dalam sholat? Tidak ada, pasti lalai. Artinya apa? Ketika dia lalai dalam sholat, maka sholatnya pun tidak sempurna. Bisa jadi sholatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Demikian juga puasa, mungkin puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala atau kebaikan. Kebaikannya tidak pasti, pahalanya tidak pasti.
tapi dosanya pasti. Disinilah kita mengetahui bahwasanya kita ini pada hakikatnya lebih bodoh kepada permohonan ampun, lebih bodoh akan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ingat, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ketika akan wafat, saya lupa siapa sahabat ini, kalau tidak salah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini. Ketika sakaratul maut ditanya kepadanya, apa yang engkau mau, apa yang engkau butuhkan? Dia mengatakan, ampunan Rabbku. Dia mengatakan, ampunan Rabbku. Kita bisa melihat sekelas sahabat yang mana para sahabat itu punya sifat bahwasanya dosa kecil itu bagi mereka seperti dosa besar. Itu sifat mereka. Dosa kecil di mata mereka itu dosa besar. Makanya jarang kita melihat para sahabat melakukan dosa besar, jarang. Karena bagi mereka dosa kecil termasuk dosa besar. Meski demikian dia mengatakan, ampunan Rabbku, aku ingin ampunan Rabbku. Sekelas Abu Hurairah, dia mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Maka ini menunjukkan bahwa kita butuh yang namanya ampunan Rabb. Dan di antara sebab untuk meraih ampunan tersebut yaitu dibantu dengan istighfarnya anak kita. Ketika anak kita memperbanyak istighfar untuk kita, maka akan semakin banyak ampunan Allah yang terjadi atau yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk ke hadis ke-37. Hadis ke-37 masih berkaitan dengan amal yang mengalir untuk kedua orang tua. Nah, Iqra ya Syekh. Hadis sabana wa salasun, hadatsana Musa qala hadatsana Salam bin Abi Muti' an Ghalib qala Muhammad bin Sirin ibni Muhammad ibni. Kalau bin itu bahasa Indonesia, kalau udah bahasa Arab ibni Muhammad ibni. Qala Muhammad bin Sirin kunna 'inda Abi Hurairah lailatan wa qala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumma. Qala li Muhammad kanahnu nastaghfiru lahumma hatta nadkhula fi Abi Hurairah. Nah, qala al-Imam Bukhari rahimahullah, al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa. Qala, dia berkata, haddatsana Salam ibnu Abi Muti', telah menceritakan kepada kami Salam ibnu Abi Muti' an Ghalib, dari Ghalib. Qala, dia berkata, qala Muhammad ibnu Sirin, telah berkata Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin termasuk tabi'in, bahkan termasuk kibarut tabi'in. Ada namanya sighar tabi'in, ada namanya kibarut tabi'in. Di tabi'in itu ada yang kibar, ada yang sighar. Kibar berarti seniornya tabi'in. Sighar berarti tabi'in tapi yang bagian bawah, yang masih kecil-kecil, yang masih pemuda-pemuda. Ibnu Sirin termasuk kibarut tabi'in. Dia belajar kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Suatu ketika kami berada di sisi Abu Hurairah lailatan, pada malam hari. Ngapain dia bersama Abu Hurairah di malam hari? Para jamaah, biasanya kalau ada murid, karena dia tabi'in itu muridnya para sahabat. Kalau ada murid bersama guru di malam hari, dia ngapain? Belajar. Kalau ada murid bersama guru di malam hari, dia ngapain? Belajar. Dan sudah makruf di kalangan para salaf, belajar itu malam hari jamaah, bukan siang hari. Para salaf umumnya menjadikan malam itu untuk belajar. Al-Imam Syafi'i ketika di malam hari, dia bagi malamnya menjadi 3.
Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat, sepertiganya untuk belajar. Jadi para salaf itu meleknya malam hari, belajarnya malam hari. Bahkan dikisahkan antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Sa'id al-Musayyab. Sa'id al-Musayyab rahimahullah tabi'in. Dia pernah berkisah bahwa suatu ketika dia pernah berjalan di jalan-jalan Madinah, di lorong-lorong Madinah bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gurunya. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, aku menulis apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia tulis hadis dari Ibnu Abbas ketika jalan di lorong-lorong Madinah. Dan antum tahu sampai kapan dia nulis? Sampai subuh. Dia jalan di Madinah, keliling Madinah bersama Ibnu Abbas. Di sebelahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah bersabda, dia tulis sampai habis kertasnya. Dia tulis pakai terompahnya. Dia tulis di terompahnya. Dan itu terjadi sampai kapan? Sampai menjelang subuh baru selesai. Itu salaf kita ketika belajar. Maka ketika dikatakan kunna inda Abi Hurairah, kami berada di sisi Abu Hurairah pada suatu malam, ini kemungkinan mereka lagi ngapain? Lagi belajar. Kemungkinan lagi belajar. Karena apa? Adatnya para salaf kalau seperti ini, itu kalau enggak untuk ibadah, ya kebanyakan lagi belajar. Makanya talibul ilmi itu harus melean. Bahkan para ulama ketika menulis kitab-kitab adat tentang belajar, mereka mengatakan di antara waktu belajar yang paling baik yaitu as-sahur. As-sahur, di waktu sahur, bisahur, dengan cara sahur. Sahur itu begadang. Dengan cara begadang. Talibul ilmi kalau belajar itu dengan cara begadang. Itu adatnya para salaf dahulu. Mereka enggak tidur malam itu. Tidak ada para salaf, satupun salaf yang malam hari tidur, tidak ada. Justru mereka melek di malam hari. Al-Imam Muslim ketika nulis hadis, mencari hadis, itu melean. Saking itu melean karena ada hadis yang perlu dia cari. Setiap hari seperti itu sampai dia dikisahkan menjadi sebab wafatnya Al-Imam Muslim. Dia menghabiskan 2 keranjang kurma. Al-Imam Bukhari dalam semalam dia bangun sebanyak 17 kali. Bangun tidur, bangun, nulis hadis. Tidur lagi, bangun, nulis hadis. Sebanyak 17 kali. Mereka justru menjadikan malam hari itu sebagai tempat melean. Al-Imam Ahmad suatu ketika bertemu dengan Ibnu Mubarak di gerbang masjid. Namanya ulama, namanya pencari ilmu. Ketika ketemu, apa yang dia omongkan? Ilmu. Maka Imam Ahmad menceritakan hadis yang dia riwayatkan. Oh, Rasulullah bersabda demikian. Ibnu Mubarak menceritakan hadis yang dia riwayatkan. Oh iya, aku juga punya. Rasulullah bersabda demikian. Terus 2 orang ini berdiri di depan masjid ba'da isya. Terus saling meriwayatkan hadis. Sampai kapan? Sampai adzan subuh. Bayangin. Sampai adzan subuh. Jadi 2 orang ini berdiri di depan masjid, di pintu masjid, saling meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Mubarak rahimahumullah. Sampai kapan? Sampai ada orang, adzan sudah berkumandang, tidak kerasa. Adzan apa ini? Jam subuh. Melek. Itu para salaf kita seperti itu. Kalau enggak untuk ibadah, ya untuk ilmu. Dan banyak riwayat seperti itu. Kalau kita bacakan akan habis waktunya. Baik. Ibnu Sirin mendengar Abu Hurairah berdoa. Mungkin ibunya sudah wafat. Dia mengatakan, Allahumma gfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Butuh ampunan Abu Hurairah. Wali ummi, dan ampunilah ibunda Abu Hurairah. Wali man istaghfara lahuma, dan ampunilah orang yang memohonkan ampun keduanya. Ampunilah orang yang memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Jadi kalau ada orang yang memohonkan ampun kepada Allah untuk Abu Hurairah dan ibunya, maka orang ini pun
akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Abu Hurairah juga mendoakan orang ini, siapapun orangnya, ampunilah orang yang memohonkan ampun Abu Hurairah dan ibunya. Maka mendengar hal itu, qala li Muhammad, berkata kepadaku Muhammad siapa sini? Muhammad ibn Sirin. Dia berkata kepada siapa? Kepada perawi sebelumnya, yaitu Ghalib. Dia mengatakan, fanahnu nastaghfiru lahuma, maka kami pun memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, sehingga kami pun masuk ke dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini para jamaah derajatnya adalah sahih. Hadis ini derajatnya adalah sahih. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil sedikit pelajaran. Kita lihat apakah ada pelajaran di sini. Oh, ada, cuman satu ya. Ada satu faedah di sini. Tapi saya ingin tambahkan satu faedah yang lain. Yang pertama yaitu di antara adab berdoa adalah mendoakan diri sendiri terlebih dahulu. Di antara adab berdoa itu adalah mendoakan diri sendiri terlebih dahulu, baru mendoakan orang lain. Ini termasuk di antara adab berdoa. Oleh karenanya Abu Hurairah mendoakan dulu dirinya sendiri. Allahumma gfir Ali Abi Hurairah. Dia mendoakan dirinya sendiri. Demikian doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua yang kita panjatkan itu mendoakan diri sendiri dulu, baru kedua orang tua. Rabbi firli waliwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Kemudian doa apa lagi yang mendoakan diri sendiri dalam Al-Quran ya? Apa? Nah itu dia. Tadi saya ingat-ingat itu depannya. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat terakhir. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Lengkap. Diri sendiri, orang tua, plus mendoakan seluruh orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang beriman sampai hari ditegakkannya hisab. Maka semua orang-orang yang beriman dia masuk ke dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita bisa mengambil faedah juga bahwasannya seseorang yang sudah wafat itu bisa mendapatkan doa dari orang lain. Bisa mendapatkan doa dari orang lain. Sebagaimana yang kita telah jelaskan kemarin. Ada lagi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi nasabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami. Diri sendiri juga yang didoakan. Baru kemudian orang lain. Wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Artinya apa? Orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang wafat mendahului kita semuanya, selama mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia masuk ke dalam doa ini. Ini juga menunjukkan, bahkan menjadi dalil bagi para ulama yang menunjukkan bahwasanya doa orang lain kepada orang sudah wafat, meskipun bukan anaknya sendiri, bisa sampai, bisa mengalir. Kenapa? Karena doa ini wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman meliputi orang-orang yang sudah wafat dari kalangan orang-orang yang beriman. Paham sampai sini? Dan kemudian yang kedua, di antara adab doa yaitu menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memiliki kemurahan hati, di mana mereka juga mendoakan kaum muslimin, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kaum muslimin. Dan itu juga dilakukan oleh
Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah mendoakan kita kaum muslimin dengan 3 doa. 2 doa terkabul, 1 doa tidak terkabul. Yang pertama, Nabi pernah mendoakan kita agar jangan sampai Allah menjadikan musim kemarau atau paceklik kalau nggak salah itu sebagai siksa bagi kaum muslimin. Ya, betul Ustaz. Biasanya antum setelah kajian baru ngasih tahu saya, salah Ustaz gitu. Yang kedua, beliau mendoakan kita wa alla yusallitu alaihim aduwan siwa ghairihim, dan agar Allah tidak menguasakan orang-orang kafir atau menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas kaum muslimin kecuali dari diri mereka sendiri. Ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memikirkan umatnya. Dan doa yang ketiga ini yang enggak dikabulkan oleh Allah, yaitu agar tidak menjadikan kaum muslimin berpecah belah. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka ini adab berdoa. Jadi kita juga harus mendoakan kaum muslimin, tidak egois, tidak apatis, tidak hanya mendoakan diri sendiri tapi juga mendoakan kaum muslimin. Bahkan karena ini termasuk adab doa, kadang doa itu memakai kata na, kami. Bukan aku tapi kami. Lihat bagaimana Allah mengajarkan adab berdoa dalam Al-Fatihah. Allah katakan di Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Kami berarti banyak, enggak cuma kita. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Para ulama mengatakan di antara adab berdoa itu menyertakan orang lain di dalam doa. Makanya lafadznya pakai ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah atau berilah hidayah kepada kami. Naam. Kemudian faedah hadisnya, fadhil ya Syekh. Fiqhul hadis awalan ihtimam sahabat wa tabi'in bi su'al al-maghfirati ya'khudhihim walidayhim walil mustaghfirin lahum. Ihtimamus sahabat wa tabi'in, perhatian besar para sahabat dan juga para tabi'in bisu'alil maghfirah, dengan untuk memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, seperti yang saya ucapkan di awal, para sahabat, para tabi'in mereka juga memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka banyak dosa. Makanya kalau jenengan melihat para sahabat itu dijamin masuk surga apa enggak? Dijamin. Lantas apakah dengan dijamin mereka santai-santai? Enggak. Justru dengan jaminan mereka masuk surga itu justru menjadikan mereka tidak pernah santai, kuat sholat malamnya. Makanya para ulama kadang mengatakan para sahabat itu ruhbanun bil lail. Para sahabat itu kalau malam hari dia menjadi ruhban, menjadi rahib, menjadi ahli ibadah, nangis. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat, menjadi nangis, suka nangis, sholat malamnya lama, karena mereka merasa diri mereka banyak dosa. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai anak Adam, engkau senantiasa berbuat dosa bil laili wan nahar, di malam hari, di siang hari dosa terus. Allah tahu itu. Dan itu sunatullahnya. Itu sunatullah. Memang Allah jadikan kita berbuat dosa. Allah tidak akan menciptakan orang yang tidak berbuat dosa. Allah memang menciptakan manusia yang berbuat dosa. Makanya kata Rasul alaihi wasallam, kalau seandainya ada manusia yang dia tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menciptakan manusia lagi yang dia berbuat dosa, yang dengannya dia bertobat, kemudian Allah ampuni dia. Karena Allah suka mengampuni. Makanya dosanya, kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat, itu Allah sayang sama kita. Dan itu sudah pasti, itu sunatullahnya. Makanya Allah tahu, wahai anak Adam, engkau senantiasa berbuat dosa pagi dan siang.
Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Dan aku mengampuni semua dosa. Dan aku mengampuni semua dosa, kata Allah Azza wa Jalla. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah engkau kepadaku. Aghfir lakum, aku pasti akan ampuni kamu. Allah udah tahu kita pasti berbuat dosa. Jangan bisa hitung sehari ini dari bangun tidur udah berapa dosa. Tiba-tiba muncul pikiran jelek kepada ikhwan sendiri, muncul suudon, itu sudah dosa. Banyak dosa. Dan Allah tahu, dan para sahabat menginginkan itu, menginginkan ampunan itu. Itulah para sahabat. Maka kita juga harus meniru para sahabat. Kita inginkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena ma'asal muslimin, perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan sangat panjang. Butuh bekal, butuh ampunan. Belum kita melatih hisab, belum kita melatih mizan, kita butuh ampunan Allah Azza wa Jalla. Makanya suatu ketika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia punya pembantu yang bernama Ashtar. Ashtar melihat Ali ibn Abi Thalib salat malam. Kemudian Ashtar mengatakan, ya Amiral Mukminin, saumun nahar wa qiyamun bil lail wa ta'bun baina dalik. Wahai Amirul Mukminin, engkau puasa di siang hari, engkau sholat di malam hari, wa ta'bun baina dalik, dan engkau kelelahan. Ini Ashtar mengatakan ketika Ali sedang sholat. Falamma faragha min salatihi faqal, tatkala Ali selesai dari sholatnya, Ali mengatakan, innal akhirata tawil, inna tariqal akhirati tawil, yahtaju ila qita'atin. Sesungguhnya jalan menuju akhirat itu panjang. Yahtaju ila qita'atin min idlaj, fahiyal idlaj. Maka perjalanan panjang itu membutuhkan bekal, sedikit bekal minal idlaj, dari perjalanan malam hari. Kenapa mereka melek di malam hari? Karena mereka tahu akhirat itu panjang. Itu jawaban Ali. Siangnya puasa, malamnya sholat. Dia bilang apa? Fa inna tariqal akhirati tawil. Jalan akhirat itu panjang. Yahtaju ila qita'atin bisai'in minal idlaj. Dan perjalanan panjang itu membutuhkan sedikit bekal dari bekal malam hari. Idlaj. Idlaj itu perjalanan malam hari. Orang kalau keluar kota dengan jarak yang jauh, dia berangkat pagi atau malam? Malam. Apa tujuannya dia berangkat malam? Untuk memendekkan perjalanan, untuk memendekkan waktu safar. Karena kalau dia pergi di siang hari, maka dia akan terjebak macet, panas, dan banyak lainnya. Dia nggak akan sampai. Maka dia bangun malam, melakukan safar di malam hari agar dia cepat sampai kepada tujuan. Dan itulah para sahabat. Itulah dinamakan dengan idlaj, berjalan di malam hari. Bagi mereka idlaj itu apa? Sholat di malam hari. Sehingga apa? Sehingga mereka cepat sampai kepada tujuan. Nah, tadi saya sampai mana ya kok tiba-tiba sampai ke idlaj? Baik, butuh kepada ampunan li anfusihim, kepada diri-diri mereka, wali walidaihim, dan untuk kedua orang tua mereka, kita para orang tua, kita butuh ampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau istighfar kita kurang, maka kita butuh istighfarnya anak kita. Kan gitu ya? Kalau istighfar kita kurang, kita butuh istighfarnya anak kita. Walil mustaghfirina lahuma, dan orang-orang yang memohonkan ampun untuk keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya di sini? Abu Hurairah dan ibunya. Artinya kalau istighfarnya Abu Hurairah kurang, istighfarnya ibunya kurang, maka dia butuh dengan istighfarnya orang lain. Dan ini ma'asyiral muslimin, istighfarnya orang lain ini untuk mendapatkannya
untuk mendapatkannya, bukan dengan ngundang yasinan, bukan. Cara yang paling baik untuk mendapatkan istighfarnya orang lain itu dengan cara memiliki murid. Makanya guru, pengajar ilmu itu adalah jariah yang paling baik. Bayangin saja, kalau dia punya 5 murid, 5 muridnya dewasa, punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, sampai hari kiamat punya murid lagi. Semua murid-murid itu mendoakan gurunya. Maka guru yang pertama ngajarin dia, yang menjadi sebab gurunya, dia mendapatkan pahala juga yang mengalir. Makanya untuk mendapatkan istighfar yang banyak ini, itu dengan cara mengajarkan kebaikan, punya murid, jadi guru ngaji minimal. Kalau nggak bisa jadi guru ngaji, jadi guru untuk anak-anaknya. Makanya kalau ada anak-anak jenengan minta setoran, jenengan terima. Kalau capek, jenengan terima. Ustaz, kalau nggak bisa gimana Ustaz? Ya itu dia. Jenengan harus belajar kalau tidak bisa. Ustaz, bagaimana kalau tidak punya anak Ustaz? Bagaimana kalau tidak punya anak Ustaz? Takdir Allah itu tidak ada yang tidak baik untuk kita. Semua yang Allah takdirkan untuk kita itu baik. Meskipun takdir buruk pun itu baik untuk kita. Maka yakinlah Allah Azza wa Jalla mengganti kesabaran kita dengan surga. Gak perlu kita bersedih masalah itu. Nah, ada 5 menit, 10 menit. Ada masih banyak waktu insya Allah. Kita tambah Ustaz hadis berikutnya. Hadis Tamamiyah Rasul Hadatsana Abu Rabi' qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far qala akhbarana al-Alla an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, ini juga berkaitan dengan bab ini, ma'asyiral muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu," kalau apabila seorang hamba telah wafat, in qata'a anhu amalu, akan terputus amal-amalnya. Semua amal-amalnya terputus pahalanya. Artinya semua amal itu tidak bisa mengalir pahalanya. Yang bisa mengalir cuma 3 saja, illa min salatin, cuma 3 saja yang bisa mengalir. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariah, sedekahnya mayit dikala hidup itu bisa mengalir. Mungkin dikala hidup dia pernah membangun masjid. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya tentang sedekah yang paling afdol. Di antara sedekah yang paling afdol Nabi katakan yaitu air. Apa? Air. Yang dengan air itu dia memberi minum manusia. Maka sedekah yang paling afdol itu bisa dengan cara membangun sumur. Makanya di Madinah itu ada sumurnya Utsman bin Affan yang dia beli dari Yahudi dahulu. Dia gunakan untuk minumnya ke muslimin. Maka betapa banyak jariahnya Utsman bin Affan sampai zaman ini, sampai hari ini masih ada sumurnya, sumur Utsman bin Affan. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat untuknya. Dia sudah meninggal tapi ilmunya bisa mengalir. Antum lihat para ulama, kitab yang kita baca ini karya Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari sudah wafat tapi pahalanya belum kering, pahalanya masih mengalir kepada Al-Imam Bukhari. Kenapa? Karena orang banyak mengambil manfaat dari ilmunya. Antum melihat hadis Al-Arba'in An-Nawawi, hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat di usia muda, di usia 30 dia wafat. Dia punya kitab tipis Al-Arba'in An-Nawawi, terdiri dari 42 hadis. Tipis kitabnya, tapi sampai sekarang memberikan manfaat kepada semua orang seluruh dunia kaum muslimin. Tidak ada seorang pencari ilmu
yang tidak hafal Arba'in Nawawi. Dia pasti menghafal Arba'in An-Nawawi. Ini menunjukkan pahala Al-Imam Nawawi senantiasa mengalir. Itu ilmu. Pentingnya ilmu. Yang terakhir, awaladin solehin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan antum lihat para jamaah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dua hal ini itu dilakukan semua oleh anak yang soleh. Dua hal ini, sedekah jariah, itu dilakukan oleh anak yang soleh juga. Kenapa? Karena anak yang soleh juga mengajarkan ilmu. Ilmu sedekah. Mengajarkan ilmu bagian dari sedekah. Para ulama mengatakan zakatnya ilmu itu dengan cara mengajarkan ilmu. Zakatnya harta dengan cara memberi atau berinfak atau berzakat. Zakatnya ilmu dengan cara mengajarkan ilmu. Maka ketika anak soleh mengajarkan ilmu, maka masuklah ke dalam sedekah jariah untuk orang tuanya. Ketika anak yang soleh mengajarkan ilmu, mempraktekkan ilmu, mengamalkan ilmu, maka masuk ke dalam ilmu yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Maka kedua hal ini itu bisa masuk, bisa dilakukan oleh anak yang soleh. Maka kalau panjenengan melihat orang yang miskin, dia tidak mungkin punya sedekah jariah karena dia nggak punya harta, kecuali dia bersedekah dengan sedikit harta. Orang yang tidak punya ilmu, tidak mungkin dia punya ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Tapi orang yang punya anak yang soleh, maka dua hal ini bisa dilakukan. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin jamaah, Pak, jenengan harus ingat bahwa Allah Azza wa Jalla itu ketika kita wafat itu tidak hanya mencatat apa yang kita amalkan, tapi Allah juga mencatat bekas-bekas amal kita. Allah katakan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis bagi manusia itu ma qaddamu, apa usaha dia yang telah lalu ketika masih hidup, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Bekas-bekas dari apa? Bekas-bekas dari amal yang dia tinggalkan. Orang ini wafat meninggalkan sumur. Orang ini wafat mewakafkan tanah untuk ma'had. Orang ini wafat mewakafkan tanah untuk masjid. Sedekahnya masih jalan. Ini namanya wa'atharohum. Dan yang kita cari ketika hidup, ketika kita hidup ini yang paling penting, yang kita cari itu apa? Wa'atharohum. Bekas-bekas ini jamaah. Kita ketika wafat harus punya banyak bekas-bekas amal ini. Jangan sampai kita wafat kita nggak punya bekas-bekas amal. Selesai nanti kita di kuburan. Selesai. Tamat kita. Tapi kita wafat kita harus punya bekas-bekas amal. Artinya kita wafat masih ada bekas amal di dunia yang bisa menolong kita ketika di kuburan. Dan ini Allah catat bekas-bekas ini. Amal kita udah berhenti, udah stop, udah inqata'a, kata Nabi, udah inqata'a, udah terputus. Tapi bekas-bekas amal ini dia nggak terputus, dia terus ngalir. Nah, bekas-bekas amal ini yang harus kita cari. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bekas-bekas amal ini kita lakukan. Dan ada ucapan yang sangat bagus dari Syekh Sa'id Ruslan dalam Syarah Adabul Mufrad tentang anak yang soleh ini. Beliau mengatakan, ini kita gak baca faedahnya ya, mungkin kita akan baca faedah hadisnya di pertemuan yang akan datang biidznillah. Syekh Sa'id Ruslan beliau mengatakan tentang anak yang soleh ini, ketika Nabi mengatakan anak yang soleh bisa bermanfaat untuk kedua orang tuanya, karena dengan cara apa? Dengan cara mendoakan kedua orang tuanya. Maka Syekh mengatakan seperti ini, wala yad'u liwalidihi illa sholih, dan tidak mendoakan kedua orang tuanya kecuali anak solih. Paham maksudnya? Artinya anak yang enggak soleh tidak mungkin dia mendoakan orang tuanya, tidak mungkin. Makanya saya mengatakan wala yad'u liwalidihi illa solih,
Dan tidak mungkin mendoakan orang tua kecuali anak yang soleh. Hanya anak yang soleh. Mengapa? Kata Syekh, arafa haqqahu. Karena anak yang soleh itu tahu hak orang tua. Fi halil hayati, ketika hidupnya. Anak yang soleh dia tahu bagaimana hak orang tua ketika wafat. Akhirnya apa? Faqama bihi, maka dia pun menegakkan hak tersebut. Ini juga menunjukkan anak yang soleh berilmu atau bodoh? Berilmu. Karena untuk mengetahui hak orang tua harus berilmu, harus paham. Wa arafa haqqahu ba'dal mamati. Dan anak yang soleh juga tahu hak orang tua setelah wafatnya orang tua. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk orang tuanya. Makanya kalau anak nggak ngaji, saya bilang gitu ke murid saya, kalau kalian nggak ngaji, nggak bisa baca Quran, nggak sholat, malas masuk sekolah, malas masuk TPQ, siapa yang akan menyelamatkan orang tua kalian? Nggak ada. Bahkan kalian pun ketika dewasa juga bodoh kepada anak yang akan menyelamatkan kalian. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ. Ada sifat saling menguntungkan. Anak butuh orang tua butuh anak, anaknya nanti juga butuh kepada anaknya. Jadi kalau kamu nggak bisa sholat, nggak bisa baca Iqra, gimana kamu ngedoain orang tua? Oh hafal Ustaz, Rabbik firli. Iya, itu doa. Bagaimana dengan amal yang lain, kebaikan yang lain yang bisa mengalir untuk kedua orang tua? Nggak bisa. Padahal dengan kamu baca Iqra, dengan kamu bisa baca Quran, dengan kamu ahli sholat, itu semua akan ngalir kepada orang tua. Ngalir. Kita nggak tahu keadaan orang tua kita di akhirat. Kita nggak tahu keadaan orang tua kita di alam kubur. Kita juga nggak tahu keadaan kita di alam kubur. Makanya kita butuh namanya istighfar. Dan kalian ketika dewasa punya anak pasti juga butuh anak yang mendoakan kalian, Ustaz. Seperti itu. Saya bilang begitu ke murid-murid saya ketika dia malas belajar, malas masuk sekolah. Saya bilang begitu. Saya larikan semuanya ke orang tua. Orang tuamu butuh kamu. Harapan satu-satunya orang tuamu itu ya kamu ini. Gak ada lain. Siapa yang diharapkan? Gak ada. Cuma kamu. Kalau kamu seperti ini, gimana kamu menyelamatkan orang tuamu? Nggak bisa. Saya bilang seperti itu. Tapi kalau kamu belajar, kau punya ilmu, kau punya murid, orang tuamu bisa selamat. Karena kesolehanmu, karena istighfarmu. Nah, saya bilang seperti itu. Fabadala judahu fil maqami bihaqqil walidain ba'dal mamat. Maka akhirnya anak ini, kata Syekh, dia mengerahkan semua kesungguhannya untuk menegakkan hak kedua orang tuanya ba'dal mamat, setelah kedua orang tuanya wafat. Itu hanya ada di anak yang soleh. Akhirnya apa? Kullu dalika yajri thawabuha liulaikal waladi awil walidati aw lahuma ma'an. Maka semua ini akan menjadi pahala yang mengalir untuk bapaknya atau untuk ibunya atau untuk bapak ibunya bersamaan, ngalir. Anaknya yang dibutuhin. Udah terputus semua. Jadi ini harapan keselamatan orang yang sudah wafat satu-satunya ya anaknya ini. Akhirnya apa? Wa yaj'alullahu fi dzalika barakatan. Maka Allah menjadikan pada anak ini barakatan, suatu keberkahan. Kalau dia punya ilmu, maka ilmunya menjadi berkah. Wa yaj'alu fil waladi barakatan lahu, dan menjadikan anak ini sebagai berkah untuk kedua orang tuanya, fi ilmihi, dalam ilmunya, wa fi amali, dan dalam amalnya. Anaknya berkah untuk orang tuanya, anak ini juga menjadi berkah. Berkah itu apa sih, Pak? Berkah itu memberikan manfaat kepada orang lain, itu berkah. Makanya kalau Isa bin Maryam dia berdoa seperti dalam surah Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Maksudnya apa? Dimanapun dia berada, dia menjadi kebaikan untuk orang lain. Itu berkah. Makanya jenengan
sering-sering berdoa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah aku diberkahi dimanapun aku berada. Sehingga apa? Dimanapun jenengan berada, orang lain akan mendapatkan kebaikan dari panjenengan. Baik. Li'annal jazaa'a indallahi min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau anak ini mendoakan orang tua, maka anak ini ketika dewasa punya anak, maka anaknya pun akan mendoakan dia. Wa kama yadinul mar'u yudan, dan sebagaimana orang lain memperlakukan orang lain, demikian juga dia akan diperlakukan. Kalau dia baik sama orang tua, anaknya pun akan baik sama dia. Kalau dia nggak bantah orang tua, anaknya pun tidak akan bantah dia. Kalau dia suka melawan orang tua, maka anaknya pun akan melawan dia. Kalau dia nggak pernah doain orang tua, jangan harap anaknya ngedoain dia. Seperti itu. Sebagaimana seseorang memperlakukan orang lain, maka dia pun juga akan diperlakukan demikian. Artinya apa? Kalau engkau ingin diperlakukan A, maka perlakukan orang lain dengan A. Kalau engkau ingin diperlakukan B oleh orang lain, maka perlakukan orang lain dengan B. Itu kaidahnya. Nambah alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pelajaran kita 2 hadis. Adapun faedah hadis kita akan lanjutkan di minggu depan biidznillah. Tafadhal bagi yang mau bertanya. Bismillah. Baik, ini berarti nggak ada hubungannya dengan yang kita bahas berarti ya. Baik. Jalan raya itu punya siapa? Pahalanya dikasihkan orang tuanya karena ada warisan dari orang tua yang diberikan kepada anaknya. Jalan raya itu asalnya punya siapa? Punya semua. Itu kan dari kawasan keluarga gitu. Oh, punya semua keluarga. Jadi orang tua sudah meninggal, orang tua saudara nomor 1. Betul. Jadi karena meninggal, jadi paman dan bibi tadi menuntut kepada anaknya untuk membeli tanah itu dan jalan raya itu. Membeli dari semua keluarga itu. Ya, sehingga menjadi pemilik, sehingga menjadi milik pribadinya mereka. bukan untuk mereka lewati semuanya itu ada kos-kosan juga. Jadi disuruh membeli gitu, kalau tidak mau dibeli maka akan ditutup. Terus yang jenengan tanyakan? Yang ditanyakan tadi rumah orang tua itu kan sudah dijual. Kemudian lah dijual atas nama orang lain kan sudah menjadi milik orang lain kan. Betul. Kalau nggak dibeli maka akan ditutup. Lah orang lain ini nggak bisa lewat. Jadi yang ditanyakan itu jalan raya ini gimana nasib jalan apa? Menjadi sedekah jariah apa? Soalnya kawasan itu jadikan tempat maksiat. Kalau dijadikan tempat maksiat, ya tidak menjadi sedekah jariah untuk orang tuanya. Maksudnya jalan raya ini tadi. Jadi maksudnya kami ini jalan raya ini tadi. Ada yang paham tidak? Kalau kawasan ini tadi kan kawasan keluarga, maksudnya paman bibi. Nah, jalan raya ini tadi kalau nggak dia kan rumah paman, rumah ayah ini dijual. Paman ada paman, ada bibi, ada orang tua, ngumpul jadi satu gitu. Iya. Terus ada jalan. Ada jalan. Jalan ini
Iya. Kalau ini tidak kamu beli, artinya jalannya saya buntu karena di sini kan ada rumah paman. Yang buntu siapa? Paman. Oh, jadi pamannya maksa anak-anak itu untuk membeli jalan tersebut agar anak-anaknya bisa lewat di jalan tersebut. Ya, cuma anak-anaknya juga. Iya. Beli. Kalau nggak dibeli, maka anak-anaknya nggak boleh lewat di jalan tersebut. Anak-anak nggak ada sini juga ada rumahnya sudah dijual. Nah, terus Hak orang lain dijual. itu jalan berarti punya paman. Oh, punya semuanya. Punya saudara. Itu jalannya bukan punya orang tua dia, itu punya semua keluarga. Berarti kalau punya semua keluarga tidak bisa dijual belikan, tidak bisa jual belikan karena punya semua keluarga. Iya, bukan punya hak perseorangan. Jadi apa yang mau masa kita membeli barang yang kita jual sendiri? Saya jual Rinso, tak beli sendiri tidak mungkin. Tidak bisa dijual belikan itu. Jadi kok bisa dibilang jual beli, tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena itu syarat jual beli itu apa? Barang harus punya sendiri. Nah, dia menjual ke anak-anak, nah barang ini bukan punya dia sendiri, punya banyak orang yang tidak sah jual belinya. Jadi uang yang dikasih ke pamannya haram. Haram. Dan itu bukan dan tanah itu tetap milik semua keluarga. Kecuali sudah ada sertifikat tanah yang menyatakan ada milik perseorangan. Dia jual belinya tidak sah, akadnya tidak sah. Kenapa? Karena tanah itu bukan milik pribadi dia. Dia tidak ikut memiliki barang tersebut. Karena syarat jual beli itu barang tidak boleh milik orang lain. Orang lain tidak boleh menjual barang milik orang lain. Orang lain hanya boleh menjual barang milik dia sendiri. Nah, tanah itu bukan milik paman. Kenapa anaknya suruh beli? Ya nggak bisa. Orang milik keluarga, ya tidak sah jual belinya. Uang yang diterima oleh paman haram. Nah, terus apa hubungannya dengan sedekah sama orang tua? Ya tidak ada hubungannya. Karena itu bukan milik orang tua juga. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Akan menjadi sedekah bagi orang tua kalau si anak meniatkan sedekah untuk orang tua terhadap jalan tersebut. Seperti itu. Selama tidak ada karena murni seperti itu ya nggak ada hubungannya dengan itu, murni jual beli biasa. Hanya sekedar maslahat dan mafsadat yang mana itu tidak sah. Tidak sah karena dia tidak punya barangnya. Begitu nggih. Nah. Singkat, Pak. Misalnya buat kebaikan orang lain kemudian ada yang mengatakan bisa jadi bahasanya bukan kamu atau orang. Karena banyak sekali ada yang sensitif atau orang tua buat nama orang lain memang tidak akan berdasarkan dirinya, tapi ternyata Allah berikan yang nampak itu anak-anaknya baik semua. Ada juga yang sebaliknya Allah berikan anak-anaknya keluarganya itu sudah. Nah, ada ayatnya. Ada juga disebutkan asarnya dalam kitab Jawabul Kafi Al-Imam Qayyim rahimahullah tentang seorang salaf yang gemar melakukan sholat 2 rakaat. Terus dia mengatakan, aku jadikan 2 rakaat ini untuk kesolehan anak-anakku. Artinya amal soleh yang dia lakukan itu bisa berdampak kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan di Al-Quran dalam surah Al-Kahfi yang sering saya nukil tentang kisah Khidir yang menghancurin rumah 2 orang anak yatim. Dikatakan di situ wa kana abawahu sholihan, dan adalah bapak orang tua dari kedua anak yatim ini orang soleh. Kalau kita baca tafsirnya itu bukan orang tua kandung dia, tapi orang tua dari buyutnya. Jadi orang tua punya orang tua dari kakek nomor sekian. Ternyata meskipun kakeknya yang nomor sekian sudah wafat, ternyata kesolihan kakek ini justru bisa membawa dampak bagi keturunan yang kesekian. Artinya apa? Artinya Allah jadikan asar kebaikan itu bisa untuk orang lain. Demikian juga Allah jadikan dosa
athar dosa. Athar itu dampak dosa, itu juga untuk orang lain. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan manuzila balaun ila bidanbin. Musibah itu enggak turun kecuali karena dosa. Anak ini tiba-tiba enggak taat sama kita, ini musibah tidak? Musibah. Maka ini tuh terjadi karena apa? Karena bisa jadi ada dosa yang kita lakuin. Maka obat pertamanya apa? Ya istighfar. Biar nanti Allah yang menjadikan anak ini soleh kembali. Dan itu dilakukan oleh Ustaz Ridwan rahimahullah. Kalau beliau melihat ada salah seorang anggota keluarga beliau yang tiba-tiba nggak enak di hati beliau, langsung beliau itu sholat lama, istighfar. Nah itu ada akarnya, ada akarnya. Makanya Ibnu Sirin mengatakan, Ibnu Sirin yang kita baca di sini tadi, dia mengatakan, tidaklah aku melihat perubahan pada akhlak keluargaku dan hewan tungganganku, melainkan disebabkan maksiat yang telah aku lakukan dahulu kala. Jadi ada akar, ada dampaknya. Dampak orang lain itu ada. Kalau dosa, maka perubahan orang lain ini sebagai hukuman bagi kita. Tapi bagi orang tersebut, ya dia menanggung dosa dia sendiri. Dia nggak bisa beralasan, aku begini bi, itu karena Abi berdosa, nggak bisa. Karena dia berdosa atas pilihan dia sendiri. Tapi bagi abinya, bagi bapaknya, dosa dia ini hukuman dari Allah untuk dia. Paham ya? Nah, Assalamualaikum. Sebenarnya belajar berkadang dalam belajar. Kalau nggak salah nilainya memohon itu 20 kali. Atau 17 kali, kalau nggak salah. Baik, ada 20 kali, ada 17 kali. Bagaimana dengan kita mau berkadang? Tapi efek negatifnya itu sakit atau gimana? Anak darah tinggi, sampai dalam kesehatan tidur 8 jam. Itu kata orang Barat atau orang Yahudi. Kata orang Yahudi itu yang bilang, dari Google. Tidur 8 jam kata orang Yahudi. Lihat para sahabat tidurnya berapa? Ada riwayat mereka kena diabetes. Ada enggak riwayat mereka kena asam urat? Ada enggak mereka kena riwayat penyakit macam-macam? Tidak ada. Padahal mereka tidurnya kurang itu. Tidurnya kurang, ada 2 jam, ada 3 jam, ada yang enggak tidur sama sekali. Siangnya mereka puasa, perang lagi. Dalam keadaan puasa, perang Badar itu Ramadan. Perang Badar itu dalam keadaan puasa. Enggak ada penyakit yang mereka derita. Maka kita bisa lihat sebenarnya para jemaah, penyakit itu timbul kalau banyak tidur. Orang kalau banyak gerak itu sedikit penyakit. Antum kayak orang Cina itu. Di usia tua mereka jarang mereka sakit. Mereka gerak. Antum lihat orang Barat itu banyak tidur. Tidak, orang Barat itu suka jalan kaki. Antum melihat sepeda motor kita dari mana? Dari Cina. Honda, Jepang, dari Cina. Antum ke Cina sana, ada orang naik motor, semua jalan kaki. Semua jalan kaki. Mereka suka itu. Tapi kita dekat saja naik motor. Tapi kalau orang-orang Barat, orang-orang Singapura, saya lihat sendiri itu orang-orang Cina jalan kaki mereka. Sejauh apapun jalan kaki, sehat mereka. Kita dapati penyakit itu justru banyak tidur. Kita dapati kesehatan terkadang dengan sedikit tidur. Tentu dengan memperhatikan kondisi. Kalau kondisi nggak fit, ya tidur istirahat. Tidur istirahat. Tapi banyak tidur juga tidak baik. Tidur 8 jam itu bukan dari Islam, bukan teori Islam. Itu teori psikologi, itu teori dari Barat. Teori dari Barat. Alhamdulillah, saya tidur kurang. Alhamdulillah, Allah masih jaga sampai sekarang. Banyak bapak Gojek yang tidurnya kurang juga Allah masih jaga Gojek terus sampai tua. Allah jaga tetap. Artinya tidak selamanya tidur 8 jam itu bisa sehat. Mungkin memang kata ahli kesehatan memang seperti itu. Mereka lebih ahli dalam hal ini. Tapi kita dapati ternyata orang yang kurang tidurnya menghabiskan waktunya dengan ibadah itu justru menjadi kuat. Menjadi kuat. Coba orang yang fitness itu. Mereka kuat enggak sholat dari isya sampai subuh? Enggak kuat. Karena kuat itu bukan pada fisik jamaah. Kuat itu pada hati.
pada iman. Itu yang bikin kuat. Para sahabat dibanding orang Romawi kuat mana? Kuat orang Romawi, fisiknya gede-gede orang Romawi. Tapi kenapa mereka kalah? Imannya yang bikin mereka kuat. Ya, lihat orang yang dempal itu, nggak kuat puasa. Saya lihat sendiri kok, teman-teman saya atlet nggak kuat puasa, ke masjid nggak kuat, terawih lama, suwe ini terawihnya nggak kuat. Padahal masuk fitness ngangkat beban segitu besarnya, nggak kuat. Karena ujiannya bukan ujian beban, ujian iman. Imannya dia yang nggak kuat. Para sahabat sehat bukan iman. Ya tentu, saya sedikit tidak setuju sebenarnya kalau tidur 8 jam itu sehat. Tidak setuju. Karena kita diciptakan untuk beribadah, bukan banyak tidur. Dan para salaf, bahkan para ulama, siapapun ulamanya, selalu mengatakan ilmu didapat dengan cara sedikit tidur. Ilmu didapat dengan cara sedikit tidur. Karena perjuangannya ilmu di situ. Semakin sedikit tidur, semakin sedikit jalan-jalan, dia akan makin dapat banyak ilmu. Seperti itu. Makin mulia dia dengan ibadah-ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah? Simpan di depan bi'idnillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.